Mereka berlima, semuanya dari Sekte King Yun, jadi saat menggunakan senjata magis mereka untuk terbang dengan kecepatan penuh, kecepatannya secara alami sangat cepat. Dalam waktu singkat, mereka semua, menggunakan cahaya halus dari senjata magis mereka, sudah bisa melihat batas hutan secara samar, dan lebih jauh lagi, laut yang menghilang di kegelapan malam. Angin sepoi-sepoi bertiup dari laut, disertai dengan siulan panjang yang terputus-putus, bergema di larut malam. Semua orang senang, suasana hati mereka cerah dan berniat untuk mempercepat dan terbang keluar dari hutan yang gelap itu. Tiba-tiba, pada saat itu, aliran cahaya merah gelap keluar tanpa suara dari kegelapan, dalam sekejap, mengenai Hedazi yang berada di tengah kelompok. Hedazi mengerang, tubuhnya bergoyang, dan jatuh dari udara. Song Daren dan yang lainnya terkejut, tetapi sudah terbang agak jauh dalam rentang detik itu, dengan cepat berbalik. Zhang Xiaofan, Tianlinger yang mengikuti di belakang, juga dengan cepat terbang menuju Hedazi. Di antara mereka, Zhu Bishou paling dekat dengan Hedazi, reaksinya juga paling cepat. Segera dia tiba-tiba menghentikan fisik tubuhnya dan mendarat di samping Hedazi. Dia memindai daerah sekitarnya sambil dengan mendesak bertanya, "Kakak keempat, apakah kamu baik-baik saja?" Dahi Hedazi sudah tertutup keringat dingin dalam waktu singkat, dengan suara serak berkata, "Hati-hati, keterampilan iblis orang itu cukup kuat." Dia bahkan belum menyelesaikan kalimatnya, dalam kegelapan, aliran cahaya merah gelap lainnya melintas. Du Bishou mengerutkan kening, melemparkan dirinya ke samping di depan Hedazi, kedua tangannya bergerak untuk memegang senjata ajaibnya, bawa tiga dadu misterius dan aneh segera terbang keluar, untuk menerima cahaya merah itu. Dalam kegelapan, suara "Yi" terdengar dari seseorang. Seruan itu sepertinya membawa perasaan terkejut yang aneh tetapi itu diarahkan pada pandangan senjata ajaib. Apakah keterampilan Du Bishou tinggi atau rendah, aliran cahaya itu tidak ragu dan terus menyerang. Dalam sepersekian detik itu, kedua benda bertabrakan. Tubuh Du Bishou bergetar karena benturan dan ketika cahaya itu mengenai dadunya, perasaan energi jahat yang padat menyebar ke senjatanya sendiri, dan pada saat yang sama, menggunakan senjatanya sebagai media, dia secara tidak jelas merasa bahwa itu cenderung untuk menyerang dia. Du Bishou terkejut. Dia belum pernah melihat tingkat keterampilan bidat jahat itu sebelumnya. Sementara dia masih tersesat di langkah selanjutnya, Song Daren, Ling Tianer dan yang lainnya sudah tiba. Zhang Xiaofan mengikuti di belakang, dan mengerutkan kening. Dia merasa bahwa cahaya merah itu entah bagaimana akrab, tampak seperti aula pemalsu darah fraksi jahat, mata setan merah pemimpin yang ditemui di Forsaken Abyss. Seperti yang diharapkan, setelah beberapa tawa panjang, sejumlah orang keluar dari kegelapan. Itu benar-benar sekelompok orang dari Bloodforger Hall, dipimpin oleh pemimpin Nian. Pemimpin Nian berdiri di depan, mata merah besar di wajahnya, terlihat sangat mengerikan. Namun, itu sudah perlahan mulai kembali normal. Dan di belakangnya, wanita cantik itu dan Liu Gao, Taois anjing liar juga ada di sana, hanya Lin Feng muda yang tidak terlihat. Zhang Xiaofan telah bertemu orang-orang ini berkali-kali, dia mengenali mereka dalam sekali pandang, terutama Tao anjing liar itu. Dialah yang membawa iblis penghisap darah malam ini dan menyebabkan Zhang Xiaofan menderita begitu banyak kesulitan. Tapi melihatnya pada saat itu, wajah anjing liar penuh dengan bercak hijau dan ungu dan penuh dengan bekas luka. Kemungkinan besar karena dia dilempar sembarangan oleh blood-sucking demon beberapa waktu lalu tapi sayangnya dia menabrak hutan lebat yang membuatnya bingung, dan wajahnya bengkak. Orang-orang dari Bloodforger Hall ini lemah dan tidak berdaya. Sementara sekte utama fraksi jahat bertempur sengit melawan fraksi baik, bagaimanapun, mereka ditugaskan ke batas hutan yang jauh itu, untuk menunggu ikan yang menyelinap melalui jaring. Jelas, fraksi jahat memandang rendah mereka. Pemimpin Nian dan yang lainnya marah tetapi tidak berani berbicara. Mereka tadi ngambek tapi tak disangka ternyata ada orang yang kabur keluar dari hutan. Itu adalah kesempatan yang sangat bagus bagi mereka untuk mendapatkan bantuan. Mereka hanya perlu menangkap orang-orang ini dan di hari-hari mendatang, status balai pemalsu darah di fraksi jahat, secara alami akan naik level. Taois anjing liar, pada awalnya, sangat tertekan malam ini, ketika dia berbalik dan melihat, dia tiba-tiba menemukan bahwa anak King Yun sebenarnya juga di antara 5 orang, dan pada saat itu anak itu juga melihat ke arahnya, ekspresi wajahnya tersenyum tetapi tidak tersenyum, mungkin menertawakannya. Kali ini, kemarahan anjing liar bukanlah masalah sepele. Karena pencapaian skill blood-sucking demon terlalu tinggi dan dengan sifatnya yang buas dan kejam,
bahkan dengan 10 nyali, Wild Dog juga tidak akan berani membalas dendam. Tetapi pada saat dia melihat Zhang Xiaofan, pikiran langsungnya adalah bahwa jika bukan karena bocah itu, dia tidak akan menderita kesengsaraan seperti itu. Seketika amarahnya meluap ke kepalanya, dia menangis wawa 2 kali, mengacungkan senjata gaibnya, taring panjang yang tajam, dan menyerang Zhang Xiaofan. Karena serangan diam-diam berhasil, pemimpin Yan merasa sombong sendiri dan hendak mengatakan beberapa kata seperti, kalian semua lebih baik menjadi pintar dan Anda akan lebih sedikit menderita. Kata-kata sarkastik arogan semacam itu. Tanpa diduga, dia bahkan belum mengucapkan kata-kata ketika Wild Dog sudah menyerang. Kata-kata itu hampir diucapkan, mulutnya setengah terbuka dan hendak berbicara, namun dia harus menelan kembali kata-kata itu dengan paksa. Pada saat agitasi itu, dia merasakan sakit di dadanya dan harus batuk 2 kali. Dia sangat kesal. Song Daren dengan cepat terbang ke sisi Hedazi, mendarat dan melakukan cek. Dia menemukan bahwa karena serangan mendadak dan adik laki-lakinya tidak dapat bertahan tepat waktu, energi heterodoks jahat itu telah menembus tubuhnya. Sepertinya dia tidak akan bisa bertarung untuk waktu yang singkat, tapi untungnya tidak ada bahaya dalam hidupnya. Sementara dia mengkhawatirkan hal itu, tiba-tiba dia mendengar 2 teriakan aneh di belakangnya, dan melihat seorang penyihir, yang wajahnya mirip anjing, menyerbu. Junior Zhang Xiaofan memegang senjata magisnya dan menerima pukulan, ping-ping-pang-pang, pertarungan agresif dimulai. Dari jauh, pemimpin Yan dengan marah memelototi anjing liar, tetapi segera setelah itu, dia mulai mengerutkan kening. Dia mengenali orang yang bertarung dengan anjing liar sekarang, adalah pemuda King Yun yang memiliki senjata ajaib seperti tongkat api yang aneh. Hari itu di Forsaken Abyss, mata setan merahnya sendiri sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa pada orang itu, dan hampir menderita beberapa kerusakan darinya, oleh karena itu dia memiliki kesan yang sangat dalam. Pada saat itu, Taois anjing liar dan Zhang Xiaofan telah bertarung selama beberapa waktu. Kedua sosok itu melintas di antara pepohonan di hutan, dan hampir menjadi 2 aliran cahaya yang melintas. Tetapi di dalam hati Taois anjing liar, dia malah menjadi semakin khawatir. Sejak pertemuan terakhir mereka beberapa bulan yang lalu, tingkat keterampilan Zhang Xiaofan benar-benar berkembang lebih dari hari itu di Forsaken Abyss, dan terutama tongkat api yang tampak aneh di tangannya, itu memiliki pandangan yang buruk tetapi dengan cahaya hijau berkilauan, berkedip di sana-sini, di depannya. Setiap kali senjata gaib taringnya menyerang, ia langsung dikalahkan oleh tongkat api itu, dan seiring berjalannya waktu, mutiara hijau hitam biasa di kepala tongkat api itu, perlahan mulai memancarkan kekuatan hisap berbahaya, menargetkannya. Hati Taois anjing liar menjadi dingin. Dia tidak bisa tidak mengingat hari itu bahwa Jiang Laosan yang tidak beruntung, tersedot kering oleh pemuda ini tanpa alasan atau alasan apapun dan meninggal. Dia diam-diam menyesali bahwa bagaimana mungkin saat ini para bajingan kecil dari fraksi baik itu, senjata magis di tangan mereka sebenarnya 10 kali lipat lebih jahat daripada kakek anjing liarmu sendiri. Pemimpin Nian mengerutkan kening dengan erat. Karena banyak anggota sekte suci ada di sini malam ini, dia berharap tidak akan lama sebelum seseorang datang, dan jika mereka melihat bahwa sekte pemalsu darah saat ini bahkan tidak dapat menangani beberapa junior King Yun, maka di masa depan mereka akan terlalu malu untuk menghadapi siapapun. Segera dia berbalik dan memberi isyarat kepada wanita cantik dan Liu Gao. Keduanya mengerti, mereka segera bergerak dan menuju ke tempat kejadian. Tapi hampir pada saat yang sama, Song Daren dan Ling Tian'er juga naik untuk menerima mereka. Keadaan malam ini sebenarnya tidak menguntungkan bagi fraksi baik. Awalnya semua orang mengira pertemuan di tanah terpencil ini hanya melibatkan sekelompok kecil anggota fraksi jahat yang tersisa. Di luar dugaan tidak hanya sejumlah besar orang yang muncul, bahkan para kepala jahat tua yang hidup dalam pengasingan selama 100 tahun juga datang. Song Daren merasa cemas. Sepertinya mereka kembali terjerat dengan fraksi jahat dan dia berniat untuk pergi keluar semua untuk membuang iblis-iblis jahat ini untuk melarikan diri. Tanpa diduga ketika dia baru saja bergerak ke samping, aliran cahaya merah gelap menyerang ke arahnya. Song Daren dengan cepat menggunakan pedang surgawinya untuk menerimanya, hatinya dipenuhi dengan keraguan. Energi racun jahat dari mata setan merah melewati pedang surgawi 10 harimau, dalam sekejap dan terus maju. Tingkat pencapaian Taoisme Song Daren sangat dalam, tentu saja dia mampu menahannya, tetapi pada saat yang sama, dia merasa bahwa keterampilan penyihir ini sebenarnya tidak rendah, dan bahkan mungkin melampaui dirinya sendiri. Pada saat itu, Tian Linger sudah mulai berkelahi dengan wanita cantik itu.
Du Bishou melihat dari samping untuk beberapa saat, dan sudah tahu bahwa keterampilan iblis penyihir mata besar itu kuat dan kakak laki-laki senior mengalami beberapa kesulitan, jadi dia bergegas dan bergabung dengan Song Daren untuk bertarung sebagai 2 lawan 1. Pemimpin Nian tidak pernah bergerak dari tempatnya, aliran cahaya merah yang dipenuhi dengan energi jahat yang mematikan terus menembak keluar dari mata setan merahnya, bahkan ketika itu 2 lawan 1, dia masih tidak dirugikan. Dan di kejauhan, Liu Gao malah pergi untuk membantu anjing liar, dan menyerang Zhang Xiaofan bersama-sama. Tapi Zhang Xiaofan, bagaimanapun, bukanlah seperti pemimpin Nian itu, yang telah berlatih selama bertahun-tahun. Setelah beberapa saat, dia segera merasakan tekanan. Anjing liar sekarang memiliki sekutu yang kuat dan itu meningkatkan moralnya. Dia tertawa keras dan berkata, "Bocah bau, hari ini kamu ada di tanganku, perhatikan bagaimana kakek anjing liar menjagamu." Zhang Xiaofan tidak dapat mengungkapkan kesulitan di hatinya dan hanya merasakan tekanan yang meningkat. Tapi dia hanya bisa menggertakkan giginya dan bertahan, berharap kakak laki-laki dan perempuannya bisa dengan cepat mengalahkan penyihir lain sehingga mereka bisa datang dan membantunya. Sebenarnya, sejak dia memahami beberapa bagian dari Tiansu dari Gua Batu Hitam, pencapaiannya telah berkembang ke tingkat berikutnya tanpa kesadarannya sendiri. Hanya saja, pertama, waktu yang dia butuhkan untuk memahami terlalu singkat, dan dia tidak cukup berlatih. Kedua, dia juga tidak dapat menggunakan kebijaksanaan Brahman Agung Buddhisme di depan semua orang. Terakhir, yang paling penting, malam ini dia dipukuli oleh Blood Sucking Demon. Meskipun luka-lukanya tidak serius, tetapi karena saat ini, dia bertarung secara intensif, seiring berjalannya waktu. Dan melihat pertarungan di samping, Tianlinger hampir setara dengan wanita cantik itu. Keduanya terbang tinggi dan menghindar rendah, penampilan mereka juga sama-sama cantik dan dengan sosok anggun mereka, sebenarnya bagus untuk ditonton. Namun, untuk datang dan membantu, akan sulit untuk melakukannya dalam waktu singkat. Dan di Song Daren, Du Bishou, pada saat ini, keduanya diikat erat oleh pemimpin Nian dan tidak dapat melarikan diri. Meskipun mereka melihat bahwa situasi adik laki-laki mereka semakin menjadi berbahaya. Tetapi dengan putaran demi putaran aliran cahaya merah gelap yang tak henti-hentinya menyerang, bahkan jika itu mendesak, mereka juga tidak dapat melarikan diri, dan malah karena gangguan, keduanya hampir terkena oleh cahaya merah. Zhang Xiaofan dipaksa mundur oleh Wild Dog dan Liu Gao, butiran keringat muncul di dahinya, napasnya menjadi sesak, bahkan beberapa langkahnya juga tidak teratur. Hedazi berbaring di tanah, hatinya menjadi cemas. Dia tahu bahwa jika masih tidak ada bantuan yang diberikan, dalam waktu 3 menit, dia takut adik laki-lakinya akan dibunuh oleh 2 penyihir ini. Murid Sekte Lembah Bambu selalu dekat. Terhadap saudara junior yang jujur ini, Zhang Xiaofan, mereka selalu menyayanginya. Saat ini, Hedazi menggertakkan giginya, memaksa dirinya untuk berdiri, mengeluarkan senjata ajaibnya dan berniat untuk membantu adik laki-lakinya. Tapi dia bahkan belum memanggil perintah. Energi jahat di dalam tubuhnya mulai mengalir secara terbalik. Kepalanya berputar dan melihat bintang, dan dia jatuh lagi. Zhang Xiaofan mendengar suara itu, berbalik dari pertempuran intensif, dan segera terkejut. Dia berteriak, "Kakak keempat." Tanpa diduga, pada saat itu ketika dia terganggu, senjata anjing liar dan Liu Gao menyerang pada saat yang bersamaan. Zhang Xiaofan tidak bisa bereaksi tepat waktu dan nyaris tidak berhasil mengangkat tongkat api di depannya untuk bertahan. Hong, suara keras, tubuh anjing liar dan Liu Gao bergetar hebat tetapi tubuh Zhang Xiaofan terbang keluar dari benturan dan menghantam tanah dengan keras. Anjing liar tertawa terbahak-bahak, terbang bersama Liu Gao, taringnya dan senjata Liu Gao terangkat dan jatuh, hendak merenggut nyawa Zhang Xiaofan. Di kejauhan, Tianlinger, Song Daren dan yang lainnya berteriak tanpa sadar, tetapi tidak dapat menyelamatkannya tepat waktu, dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Zhang Xiaofan akan mati di sana. Hedazi sudah menoleh, dia tidak tahan untuk menonton lagi. Tiba-tiba, kilatan cahaya biru melesat melewati hutan, celah sebiru gelombang air, dengan cepat beriak, menerangi seluruh tempat dalam sekejap. Hedazi sangat gembira, dia tanpa sadar memanggil Lu. Dia belum menyelesaikan kalimatnya, dan melihat sosok itu menembus langit, seperti anak panah yang ditembakkan dari busur. Lu Suekianan, mengendarai pedangnya, wajahnya sedingin es, tetapi pada sepasang matanya yang cerah, sinar cahaya biru dari pedang tiannya di depannya terpantul di dalamnya, seolah-olah memancarkan nyala api, menyala tanpa henti.
Anjing liar dan Liu Gao sangat terkejut, cahaya biru yang baru saja terlihat dari kejauhan, sekarang berada di depan mereka dalam sekejap mata. Dan melihatnya, tampaknya memiliki kemampuan untuk membelah langit dan menghancurkan gunung, keagungan abadi yang tak tertandingi. Membandingkan kedua hal tersebut, kehidupan mereka sendiri secara alami lebih penting. Hampir pada saat yang sama, keduanya mengambil kembali senjata mereka, dan menyerang balik bersama-sama pada pedang tianya. Pasir beterbangan dan batu berguling, pohon-pohon di hutan di dekatnya bergoyang keras, daun berjatuhan satu demi satu. Anjing liar dan Liu Gao terbang mundur, mendarat tepat di belakang pemimpin Nian. Sosok Lu Sue Qianan perlahan muncul dari langit yang penuh dengan daun yang berjatuhan, berdiri di samping Zhang Xiaofan. Bisa jadi karena benturan keras tadi, wajahnya terlihat sangat pucat. Zhang Xiaofan menoleh untuk menatapnya, tetapi dalam cahaya redup malam, penampilannya masih sangat indah, seperti bunga bakung yang mekar di kegelapan yang paling dalam. Dan dalam ekspresi elegan yang sedingin es itu, dia malah melihat secara tidak jelas, adalah jejak kelembutan yang samar. Terima kasih. Zhang Xiaofan menekan perasaan tiba-tiba melompat di dalam hatinya dan berkata dengan suara rendah. Lu Sue Qianan menggelengkan kepalanya, dengan tenang berkata, saat aku menghadapi bahaya di Forsaken Abyss itu, kamu juga menyelamatkanku seperti ini, mengapa repot-repot mengucapkan kata-kata ini? Zhang Xiaofan tercengang, untuk sesaat dia tidak tahu harus berkata apa dan diam-diam mengangguk. Lu Sue Qianan menatapnya, dan tiba-tiba tersenyum ringan. Itu adalah senyum di langit yang penuh dengan daun jatuh. Zhang Xiaofan melihatnya dengan jelas, seolah-olah di bawah cahaya bintang, es hanya meleleh di depannya. Zhang Xiaofan tiba-tiba mengayunkan kepalanya, dia tidak berani menatap Lu Sue Qianan lagi. Dia meraih tongkat apinya dan berlari ke arah kakak laki-lakinya yang sedang berduel dengan pemimpin Nian. Lu Sue Qianan berdiri di belakangnya, memperhatikan sosok punggungnya, dan terdiam sejenak. Dia mengikutinya dan naik untuk menerima serangan dari anjing liar dan Liu Gao, yang datang untuk menghalangi mereka. Dengan tambahan Lu Sue Qianan, situasinya segera berubah, tingkat pencapaiannya sudah tinggi, dan itu berkembang ke tingkat lain setelah dia lolos dari bahaya di Forsaken Abyss. Selain itu dia juga memiliki senjata ilahi, tianya, bahkan seperti Liu Gao dan Wild. Anjing menyerang sebagai dua lawan satu saat ini, keduanya sebenarnya masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dan untuk pemimpin Nian, begitu dia melihat Zhang Xiaofan bergabung dalam pertarungan, jantungnya berdetak kencang. Dia tidak takut dengan keterampilan anak ini tetapi sangat takut dengan tongkat aneh di tangannya. Seperti yang diharapkan, ketika Zhang Xiaofan datang, dia mengarahkan tongkat apinya untuk memblokir beberapa tembakan cahaya merah, ekspresi di wajahnya bahkan tidak berubah. Energi mematikan jahat mata setan merah yang sangat diwaspadai oleh Song Daren dan lain-lain, tampaknya sama sekali tidak berguna baginya. Dengan itu, Song Daren dan Du Bishu dapat melepaskan tangan mereka, pedang surgawi dan dadu segera maju untuk memberikan salam mereka pada tubuh pemimpin Nian. Pemimpin Nian berteriak dengan marah berulang kali. Tetapi bahkan seberapa banyak pun dia mencoba untuk mempercepat upaya mata setan merah, Zhang Xiaofan hanya merasakan sedikit ketegangan, tetapi sama sekali tidak terpengaruh oleh energi mematikan itu. Dalam waktu singkat, pemimpin Nian sudah menarik kerah baju dan memperlihatkan siku. Dalam kekacauan dia melihat ke samping, dan melihat bahwa Liu Gao, anjing liar, termasuk wanita cantik itu, juga tampak seolah-olah mereka tidak dapat menang. Dia tidak punya pilihan selain berteriak keras, pergi. Sementara dia berteriak, mata setan merah tiba-tiba berperilaku seolah-olah meledak, su-su-su. 7 atau 8 aliran cahaya merah ditembakkan secara bersamaan, Zhang Xiaofan hanya berhasil memblokir 5 cahaya, tetapi sisa cahaya sudah diblokir Song Daren dan Du Bishu. Pemimpin Nian mengambil keuntungan dari jendela ini, berbalik dan melarikan diri. Dan anggota Bloodforger Hall yang lebih jauh, juga mulai mundur. Lu Sue Qianan mendengus, mengabaikan teriakan Song Daren, ayo kejar musuh yang kalah, pedang surgawi tianya melesat melintasi langit, dan mengejar lurus ke depan. Zhang Xiaofan terkejut, dan dengan cepat mengikuti. Cahaya biru tianya seperti listrik, itu langsung menyambar. Di akhir adalah Wild Dog, yang hanya merasakan udara dingin di belakangnya menderu, bahkan bulu-bulu halus di punggungnya berdiri, dengan enggan dia berteriak aneh, tolong. Pemimpin Nian dan yang lainnya terkejut dan dengan cepat berbalik tetapi pada saat itu, di belakang anggota Bloodforger Hall, dari dalam kedalaman hutan yang gelap, tiba-tiba seberkas cahaya putih melintas, dan sekuntum bunga putih melayang keluar dari sana. Zhang Xiaofan berdiri di belakang,
dia berhenti di jalurnya, kehilangan kata-kata. Bunga putih aneh itu berkelebat dan berkelebat lagi di udara, dalam sepersekian detik cahaya putih menyapu seluruh area, dan sepertinya menyulap kelopak bunga putih yang tak terhitung jumlahnya, berubah menjadi hujan bunga, seperti lautan bunga yang tenang, itu menyerbu menuju cahaya biru pedang Lu Sueki Anan. Pedang surgawi tianya milik Lu Sueki Anan tidak berusaha menghindar dan langsung menyerang. Dalam sekejap, dua senjata luar biasa dengan cahaya aneh bertabrakan. Waktu, untuk saat itu, sepertinya berhenti selama 1 menit. Tiba-tiba, gelombang energi yang tak terlihat namun kuat meledak dari tabrakan itu, dengan dua senjata magis sebagai intinya, meledak ke segala arah. Daun yang jatuh-jatuh seperti hujan tetapi malah ditiup ke langit, dan orang-orang di tanah itu, beberapa benar-benar mundur beberapa langkah. Setelah waktu yang lama, deru angin mulai perlahan mereda. Lu Sueki Anan terbang kembali dan berdiri di samping Zhang Xiaofan. Zhang Xiaofan menatapnya, dia tampak lebih pucat, dan sepertinya tidak ada warna di wajahnya. Lu Sueki Anan sepertinya merasakan kekhawatiran Zhang Xiaofan, berbalik untuk menatapnya dan mengangguk sedikit, menyiratkan bahwa dia baik-baik saja. Zhang Xiaofan memalingkan wajahnya dan melihat ke depan. Dalam kegelapan, bunga putih aneh itu perlahan berputar di udara, dan setelah beberapa saat, bunga itu mulai turun. Tidak ada suara kecuali tiba-tiba, sebuah tangan seputih salju, terbentang dari kegelapan dan dengan lembut mengambil bunga langka yang patah hati itu. Zhang Xiaofan tiba-tiba merasa jantungnya melompat lagi. Bilu diam-diam, sangat pelan, berjalan keluar dari kegelapan, ekspresi pada pemimpin Nian dan yang lainnya tampak hormat tetapi Bilu bahkan tidak melirik mereka. Sepasang mata, hanya berkonsentrasi pada Zhang Xiaofan, dan kemudian beralih ke orang di sebelahnya, Lu Sueki Anan, dengan hati-hati menilai. Tatapan Lu Sueki Anan tidak memiliki niat untuk menghindar, dan juga menatap gadis yang berdiri di seberangnya, yang keanggunannya melampaui banyak orang lain. Tidak ada yang berbicara sepatah kata pun, suasana dari pertarungan sengit sebelumnya, tiba-tiba menjadi tenang, dan juga sepertinya membawa kecanggungan. Zhang Xiaofan menatap Bilu, dan menatap Lu Sueki Anan lagi, dan merasa mulutnya menjadi kering. Tanpa diduga pada saat itu, suara langkah kaki terdengar, adalah Tianlinger yang berjalan ke arahnya. Dia menatap aneh pada Lu Sueki Anan dan Bilu, yang saling menatap, dan bertanya pada Zhang Xiaofan, "Xiaofan, apa yang terjadi pada mereka?" Zhang Xiaofan terkejut tetapi sebenarnya, dia juga tidak begitu mengerti. Jauh di lubuk hatinya, dia merasa aneh dan malu, dan tidak menyadari pertanyaan Tianlinger. Dia tergagap dan menjawab bahwa dia tidak tahu mengapa. Tapi ketika Tianlinger menanyakan pertanyaan ini, Bilu dan Lu Sueki Anan tiba-tiba berbalik dan menatapnya, dua pasang mata yang tenang dan tenang, menyapu wajah Tianlinger. Tianlinger terkejut dan tanpa sadar mundur beberapa langkah, tapi dia dan Lu Sueki Anan, bagaimanapun juga, berasal dari sekte yang sama, oleh karena itu dia pergi untuk bertanya kepada Lu Sueki Anan, "Kakak Lu, apa yang terjadi?" Lu Sueki Anan terdiam beberapa saat, membuang muka dan berkata pelan, "Tidak ada." Pada saat yang sama, Bilu, yang berdiri di depan, juga membuang muka. Zhang Xiaofan menatap kosong dan mengguncang dirinya tiba-tiba, diam-diam menegur dirinya sendiri karena tidak masuk akal. Sekarang semua orang di sini terkena bahaya yang mengintai di mana-mana, dia sendiri malah menatap kosong, dia harus benar-benar terkutuk. Segera dia berbicara kepada Tianlinger dan Lu Sueki Anan dengan suara rendah, "Ayo cepat pergi. Ada terlalu banyak murid fraksi jahat di pulau itu." Sebuah dengusan dingin terdengar, dengan sedikit kemarahan. Namun, itu dibuat oleh Bilu, yang berdiri di depan. Zhang Xiaofan tidak berani menatapnya, berbalik dan kembali. Lu Sueki Anan melirik Bilu lagi, setelah itu dia dan Tianlinger juga kembali bersama, Song Daren dan yang lainnya menunggu mereka kembali, membantu Hedazi yang terluka, berkata, "Ayo cepat pergi." Mengatakan itu, dia berbalik dan bersiap untuk menuju ke arah laut. Di belakang mereka, anjing liar melompat dengan penuh semangat tetapi ditarik ke bawah oleh pemimpin Nian. Dia berkata, "Nona Bilu ada di sini, jangan bertindak sembarangan, kita semua akan mendengarkan perintah Nona." Bilu mendengarnya, tetapi tetap acuh tak acuh dan hanya menyaksikan anggota sekte King Yun secara bertahap mundur sambil berjaga-jaga terhadap mereka. Dan sosoknya, tetap tak bergerak. Jauh, dari arah laut tempat Zhang Xiaofan dan yang lainnya mundur, tangisan panjang dan sedih terdengar tiba-tiba, dan kali ini, suara tangisan itu jauh dari tangisan yang terdengar sebelumnya malam ini.
seperti nyanyian naga, itu bergema melalui 9 langit, dan mengguncang tanah sekitarnya. Juga suara guntur yang samar bergemuruh, tetapi tangisan itu, sepertinya berasal dari kedalaman laut. Bilu berdiri di tempatnya, mengangkat kepalanya dan merasakan kesejukan di wajahnya. Setetes air mendarat di wajahnya. Angin mulai bertiup, hujan mulai turun. Seperti tiba-tiba, gerimis hujan turun dari langit yang suram, dan dari kedalaman laut yang jauh, hembusan angin kencang yang dahsyat, seperti binatang buas yang menerobos kandangnya, melolong ke arah pulau kecil yang terisolasi di tengah laut. Laut tanpa batas. Angin yang syarat dengan hujan, menerpa seperti sastra menyembunyikan langit dan menutupi bumi. Dalam sekejap mata, orang-orang itu terperangkap dalam badai. Zhang Xiaofan mengikuti yang lainnya, dan berhenti juga. Dia mengangkat tangannya dan nyaris tidak bisa melindungi diri dari angin dan hujan yang menerpa. Tetesan air hujan seukuran kacang kedelai itu, mengenai wajahnya, dan dia sudah mulai merasakan sakit. Di depan, laut dengan ombak besar menghantam badai. Di malam hari, itu juga tampak seperti binatang buas besar yang bangun dari tidur nyenyak, mulai mengaum. Di depan Zhang Xiaofan dan yang lainnya, ada pantai yang panjang, dan di ujung pantai, terbentang laut yang cukup liar. Di malam gelap yang tak berujung, ombak dengan ketinggian yang semakin tinggi, terus datang ombak demi ombak, dan menabrak pantai yang mulus. Setiap kali jatuh, bumi juga tampak berguncang. Gelombang, dan lagi gelombang lain, menyerupai binatang buas raksasa yang ganas, melangkah ke ombak raksasa yang mengamuk, perlahan-lahan mendekati mereka. Keheningan di sekitar, kecuali guntur yang tak henti-hentinya suram di awan gelap. Ekspresi semua orang berubah. Itu adalah kekuatan surga dan bumi. Tian Linger bertanya pada Song Daren dengan suara terkejut, "Kakak senior, apa yang harus kita lakukan?" "Benda apa ini?" Song Daren juga merasa takut, dia belum pernah melihat adegan seperti itu sebelumnya. Kerutan khawatir melintas di wajahnya dan dia menderita tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tetapi untuk Zhang Xiaofan, yang berdiri di belakang, meskipun dia juga terkejut tetapi karena sebelumnya di Forsaken Abyss Hairless Sea, dia telah menyaksikan kembalinya iblis kuno Blackwater Mystical Viper, dan sebaliknya lebih tenang. Tetapi ketika dia mengingat hari itu, kekuatan Blackwater Mystical Viper, bukanlah yang bisa ditangani oleh manusia biasa, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Pada saat yang sama, dia merasa hatinya tiba-tiba bergerak. Tanpa sadar, dia berbalik dan menatap Lu Sue Qianan, dan melihat gadis cantik itu berdiri diam di sampingnya. Angin dan hujan membasahi pakaian dan rambutnya, yang menempel di wajahnya yang putih bersih. Dia hanya menatap tempat-tempat gelap yang jauh dari laut di depannya, menatap kosong. Tiba-tiba, Du Bishu, yang berdiri di depan, berteriak dan menunjuk ke suatu tempat di depan dan segera berkata, "Kalian semua melihat ke depan, sepertinya ada seseorang." Semua orang terkejut dan menoleh. Dan sungguh, beberapa 10 zhang dari pantai di depan, beberapa orang muncul tiba-tiba dari kegelapan. Masing-masing dari mereka mengenakan pakaian hitam dan dalam kegelapan malam, sulit untuk melihat mereka jika tidak ada yang memperhatikan. Agaknya Du Bishu selalu bermata tajam, tanpa diduga mereka ditemukan olehnya. Tetapi meskipun mereka ditemukan, dengan hujan lebat dan kegelapan malam, mereka tidak dapat melihat apa yang dilakukan orang-orang itu. Mereka hanya bisa samar-samar melihat bahwa orang-orang itu berhamburan dan sibuk di pantai. Tian Linger mengerutkan kening, berbalik dan bertanya, "Apakah kalian semua memperhatikan dengan seksama? Siapakah orang-orang ini?" Du Bishu dan Song Daren keduanya menggelengkan kepala pada saat yang sama. Lu Sue Qianan, yang berada di belakang, tiba-tiba berkata, "Ini adalah orang-orang fraksi jahat." Tian Linger terkejut sejenak, dan segera mengerti. Saat ini, anggota fraksi baik di Bukit Liubo semuanya bertarung dengan fraksi jahat, di mana mungkin 10 orang di atas mereka melakukan hal-hal aneh di pantai. Memikirkan hal ini, dia menjadi lebih khawatir dan mau tidak mau berbalik untuk melihat ke belakang. Namun, para murid fraksi jahat yang baru saja bertarung, tidak satu pun dari mereka yang keluar dari hutan. "Apa yang harus kita lakukan? Kakak senior?" Semua orang memandang Song Daren. Song Daren ragu-ragu untuk sementara waktu. Pada akhirnya dia masih memutuskan bahwa mereka harus menghindari fraksi jahat untuk saat ini dan berkata, "Situasinya tidak menguntungkan bagi kita, kita harus pergi dulu dan memutuskan nanti." Mengatakan itu, dia memberitahu semua orang, dan hendak berbelok ke samping, untuk melangkah lebih jauh dan membuat jalan memutar dari pantai. Namun,
Mereka baru bergerak beberapa langkah ketika mereka mendengar teriakan panjang yang terdengar seperti naga, bergemuruh dari kedalaman laut. Dalam waktu singkat, suara angin, hujan dan guntur dari langit dan bumi, kubah surga, terdengar nyaring bersama. Kilatan petir yang merobek langit yang luas, melesat melintasi cakrawala, diikuti oleh suara guntur yang meledak dari atas. Dari laut, gelombang bergulir setinggi bukit kecil, tiba-tiba seolah-olah terkoyak, terpisah. Gelombang berbusa memercik dan menyembur. Dalam badai yang mengamuk, dari kedalaman yang gelap, hampir seperti menginjak guntur, sosok besar secara mengesankan melompat keluar dari kedalaman laut, dan setelah hampir menyatu dengan malam, mendarat dengan keras. Seluruh bukit Liubo, pada saat yang sama juga bergetar. Zhang Xiaofan dan yang lainnya menahan napas, itu adalah binatang aneh yang sangat besar, kepalanya sedikit lebih besar dari unicorn air roh yang dimuliakan Tongtian Bukit King Yun. Seluruh bentuk tubuhnya menyerupai sapi, dengan tubuh hijau tua, tapi tidak ada tanduk di kepalanya. Tapi yang paling tak terduga adalah, di bawah tubuh besar binatang aneh itu, hanya ada satu kaki kokoh yang tebal, tepat di tengah perutnya. Melihat binatang itu, sepertinya itu adalah jenis monodrama yang populer di kalangan orang biasa. Di bawah eksterior tangguh yang garang itu, sebenarnya ada sedikit rasa lucu dan kelucuan. Saat itu, pria berpakaian hitam di pantai itu segera mundur tanpa suara ke dalam kegelapan. Tapi di pantai, setiap beberapa zang jauhnya, sebuah benda aneh tersangkut di pasir, cahaya merah samar bersinar. Dan tepat di depan binatang aneh itu, ia membentuk lingkaran besar, di kegelapan malam, meskipun dipisahkan oleh angin dan hujan, itu masih mencolok. Di sisi sekte King Yun, semua orang saling memandang, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan orang-orang fraksi jahat. Melihatnya, sepertinya mereka menargetkan binatang besar yang aneh, tetapi jebakan itu terlihat terlalu jelas. Di malam hari, siapapun akan melihat lingkaran cahaya merah itu. Satu-satunya hal yang mereka tidak tahu adalah apa sebenarnya binatang aneh ini. Seperti yang diharapkan, setelah binatang aneh itu muncul dari laut yang gelap, ia sepertinya merasakan sesuatu, dan terus berdiri di tengah gelombang yang bergejolak. Itu tidak datang ke darat dan hanya menggunakan kepalanya yang besar untuk berulang kali meregangkan dan mencium udara. Dubisu tiba-tiba terkejut dan berseru, "Oh tidak, orang ini mungkin memiliki penglihatan yang buruk." Semua orang juga bereaksi, saat ini beberapa titik cahaya merah sangat jelas, tetapi binatang itu hanya melihat dan tidak memperhatikan hal-hal di depannya, mungkinkah karena ia telah hidup di laut dalam tanpa menggunakan matanya, oleh karena itu penglihatan memburuk. Tanpa sadar, murid sekte King Yin sebagai gantinya, mulai khawatir dengan binatang aneh itu. Setelah beberapa saat di mana mereka menahan napas, kilat menyambar dan guntur menggelegar, angin kencang dan hujan lebat, tidak ada tanda-tanda akan berkurang. Tapi binatang aneh itu sepertinya tidak mendeteksi apapun, dengan acuh menggelengkan kepalanya. Dan tanpa melihatnya menggunakan kekuatan apapun, tiba-tiba terdengar guntur lagi, tubuh besar itu meluncur ke langit dan melompat ke depan. Kaki kokoh yang tak tertandingi itu, mendarat di pantai Bukit Liubo, di tengah bintik-bintik cahaya merah itu, meninggalkan jejak yang dalam. Di malam hari, dalam kegelapan, hampir pada saat yang sama, nyanyian mantra misterius dimulai. Nyanyian itu seperti erangan dari dunia bawah, rendah dan jauh, terhembus melalui badai malam. Juga pada saat yang sama, mengiringi mantra misterius itu, titik-titik cahaya yang memancarkan cahaya merah lemah, tiba-tiba menyala pada saat yang bersamaan. Dan pria berpakaian hitam yang baru saja menghilang, juga pada saat yang sama, kembali ke benda misterius yang tertancap di tanah. Binatang aneh itu, tiba-tiba mengangkat kepalanya, setelah beberapa saat, memberikan teriakan yang luar biasa. "Au!" Suara memekakkan telinga hampir menjadi gelombang suara fisik, angin dan hujan, karena deru yang terdengar seperti guntur yang mendarat di bumi, terbang ke samping, diproyeksikan keluar. Tetapi pada saat ini, semua pria berpakaian hitam meletakkan tangan mereka di atas benda-benda misterius di pantai. Dalam sekejap, benda-benda di tanah itu mengeluarkan cahaya cemerlang, cahaya merah jernih, cahaya merah setiap beberapa zang jauhnya, tiba-tiba melesat ke samping, dalam waktu singkat, menjadi satu dan membentuk lingkaran cahaya merah yang sangat besar. Tanpa menunggu tanggapan siapapun, lingkaran cahaya merah itu, dengan megahnya bangkit kembali. Cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya, pada saat yang sama, melesat keluar dan membentuk dinding cahaya merah yang spektakuler, menjebak binatang aneh itu di dalamnya. Pada saat yang sama,
cahaya melesat langsung ke langit dan akhirnya berkumpul di ketinggian yang lebih tinggi. Seolah-olah malam telah mengangkat selubungnya, kegelapan terlalu perlahan surut. Sesosok muncul di udara, perlahan muncul. Raja Hantu, berdiri dengan bangga di atas kuali kuno merah, yang mengambang di ketinggian. Ekspresinya serius, kedua tangan memegang prasasti di depannya, membaca mantra misterius itu dengan suara rendah. Dan semua cahaya merah, mengalir terus-menerus untuk berkumpul di kuali kuno yang mengambang di bawah kakinya. "Au!" Sekali lagi, teriakan lain dipenuhi amarah. Binatang aneh yang dikelilingi oleh lingkaran cahaya merah itu, melompat dengan marah dan langsung menghantam dinding cahaya itu. Raja Hantu, yang ada di udara, meringis, dan suara yang membacakan mantra segera dipercepat. Dan anggota sekte King Yun yang berdiri jauh, saat ini juga tercengang. Mereka lupa bahwa saat itu sebenarnya adalah kesempatan terbaik mereka untuk melarikan diri, dan malah menonton tanpa berkedip. Di langit, hampir seperti di atas kepala Raja Hantu, guntur tiba-tiba meledak, binatang aneh itu menabrak dinding cahaya dengan sekuat tenaga. Gemuruh, guntur bergemuruh dan menggelegar, bergema di langit. Dalam sekejap, dinding cahaya merah besar yang mengesankan itu bergetar seperti daun, ribuan arus listrik kecil yang tampak seperti penerangan, berlari ke atas dan ke bawah dinding cahaya, menghasilkan suara yang menusuk. Bahkan pria berpakaian hitam, berdiri di bawah binatang aneh dan dipisahkan oleh dinding terang, tidak bisa berhenti gemetar. Wajah Raja Hantu, di udara, tampak pucat seketika. Tapi akhirnya, setelah guncangan hebat, layar merah ini tidak retak. Di sisi lain, perlahan-lahan menjadi tenang dan kuali kuno di bawah kaki Raja Hantu itu, malah menjadi lebih mempesona. "Anao, Anao, Anao." Binatang besar yang marah itu hampir mengamuk. Pada saat yang sama gemuruh guntur meledak tanpa henti di langit, tubuh binatang aneh ini mulai diliputi cahaya hijau. Lagi dan lagi itu menghantam dinding cahaya besar yang menjebaknya. Di antara bumi dan langit, angin dan hujan melolong, seolah-olah di 9 langit, Dewa Petir juga meraung marah. Gemuruh guntur berturut-turut itu, setiap kali tampaknya mengguncang Bukit Liubo, dan mengguncang seluruh laut. Tetapi bahkan dengan kekuatan surga dan bumi yang mengesankan ini, lembaran dinding cahaya merah termasuk kuali kuno di langit, tanpa petunjuk tentang asalnya, secara tak terduga tidak tergoyahkan dan malah secara bertahap menekan kekuatan binatang aneh itu. Waktu berlalu dengan tenang, pukulan dari binatang aneh itu, juga menjadi semakin lemah, tetapi melihat sisi fraksi jahat, tampaknya mereka juga tidak mudah melakukannya. Raja Hantu, yang berdiri di atas kuali kuno di langit, lebih baik dan hanya terlihat pucat. Jelas, untuk mengucapkan mantra untuk menjebak binatang purba seperti itu, meskipun dia mendapat bantuan dari kuali kuno yang tidak biasa itu masih tidak mudah sama sekali. Dan beberapa pria berpakaian hitam itu, lebih dari setengahnya sudah tergeletak di tanah, mereka benar-benar terbunuh oleh getaran dari dua kekuatan besar itu. Mereka yang tersisa tampak bingung, hanya beberapa murid dengan pencapaian tinggi yang masih bisa mengamankan lingkungan di sekitar layar merah. Badai juga mulai mereda, dan sepertinya menandakan sesuatu. Akhirnya, setelah pukulan terakhir binatang aneh itu sia-sia, ia bernapas berat dan berteriak pelan sekali, dan berdiri di tempatnya, tidak lagi bergerak. Anggota sekte King Yun mengumpulkan pikiran mereka dan saling memandang, tidak dapat berbicara untuk saat ini. Setelah apa yang terasa seperti setengah hari, Du Bisu berbicara kepada Song Daren, "Kakak senior, apa yang harus kita lakukan?" Zhang Xiaofan juga melihat Song Daren, sebelumnya kontes yang menggetarkan itu, membuatnya terangsang. Namun, tanpa mengetahui alasannya, dia malah merasa kasihan pada binatang aneh itu. Jauh di lubuk hatinya, dia memiliki keinginan untuk membantunya. Sebenarnya untuk mengatakan, di antara anggota sekte King Yun itu, tidak dapat dikatakan bahwa pikiran yang sama tidak muncul di benak mereka. Mereka adalah musuh dengan fraksi jahat selama ribuan tahun, dan menyaksikan rasa sakit yang luar biasa yang fraksi jahat ambil untuk menangkap binatang ini, sangat mungkin itu memiliki nilai yang signifikan. Tapi Song Daren sebagai kakak tertua, tetap diam untuk beberapa saat dan akhirnya masih menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan menimbulkan masalah, cepat pergi." Semua orang saling memandang, tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Mereka semua tahu bahwa ini bukan waktunya untuk memperumit masalah, jadi semua orang mengikuti Song Daren, yang sudah berjalan di depan. Zhang Xiaofan yang berada di belakang,
berjalan beberapa langkah dan tiba-tiba menyadari bahwa Lu Sue Qianan tidak mengikutinya. Dia terkejut dan berbalik tetapi melihat bahwa Lu Sue Qianan berdiri di tempat dia sebelumnya, tanpa membuat langkah apapun. Dia dengan penasaran bertanya, "Kakak perempuan Lu, apa yang terjadi padamu?" Lu Sue Qianan menatap ke depan pada binatang aneh yang terperangkap di balik dinding cahaya merah. Binatang itu menundukkan kepalanya, seolah-olah sudah pasrah dengan nasibnya, berdiri lesu di sana. Langit yang penuh dengan awan suram saat ini, juga tampak seperti akan bubar. Kekuatan dan kekuatan, yang menyebabkan angin dan awan langit dan bumi berubah wajah, ditampilkan ketika baru saja muncul dari laut, untuk berpikir itu tidak akan terlihat lagi. Seolah-olah, seorang anak yang sedih yang telah sampai di ujung jalan, dengan putus asa berdiri di sana. Entah bagaimana putus asa, agak kesepian. Qiang Lang. Sinar cahaya biru, seperti meteor yang tiba-tiba muncul di malam hari, menerangi kegelapan di sekitarnya. Pedang surgawi tiannya dengan tegas terhunus, cahaya biru jernih menyala, terpantul di wajah cantik tuannya yang tak tertandingi, membawa sedikit ketidakpedulian dan tatapan diam. Lu Sue Qianan tanpa tergesa-gesa menoleh, menatap Zhang Xiaofan, ekspresinya sedingin air es, dengan tenang berkata, "Binatang langka ini sepertinya memiliki nilai penting, kalian harus cepat. Kalian semua harus cepat pergi. Aku akan pergi dan segera kembali." Semua orang tercengang. Zhang Xiaofan membuka mulutnya sedikit, berkata, "Kamu." Dia belum menyelesaikan kalimatnya, sosok cantik itu, berubah menjadi cahaya gemerlap bintang jatuh malam ini, menembus kegelapan di sekitarnya, menyerbu langsung ke dinding besar cahaya merah itu. Semua anggota sekte King Yun menjadi pucat karena ketakutan. Zhang Xiaofan dan Tian Linger, Du Bixu hampir bersamaan, berbalik dan berteriak ke arah Song Daren, "Kak senior." Dahi Song Daren meneteskan keringat. Jika dia memutuskan untuk pergi, dia tidak akan bisa meyakinkan semua orang dan dia sendiri akan merasa buruk juga, tetapi untuk tetap tinggal, kemungkinan besar akan menjadi bencana. Beberapa saudara dan saudari junior ini masih muda dan bodoh, dia harus berpikir untuk hidup mereka. Untuk sesaat, pikirannya kacau. Tapi Lu Sue Qianan, kecepatan dia mengayunkan pedangnya luar biasa cepat, dalam sekejap dia sudah menyerang di dekat tempat lingkaran cahaya fraksi jahat di pantai itu. Dan para murid fraksi jahat juga sudah menyadari ada yang tidak beres, segera berteriak bangkit. Dari segala arah, Raja Hantu masih mengambang di langit, wajahnya perlahan-lahan kembali tenang. Saat itu, dia melihat ke bawah dan mengerutkan kening, dengan suara rendah dia menggumamkan satu kalimat, "Pedang surgawi tiannya." Pria berpakaian hitam fraksi jahat semuanya kebingungan karena serangan mendadak Lu Sue Qianan, dan Raja Hantu, yang berada di udara, juga sepertinya tidak bisa turun tepat waktu. Bahkan binatang buas itu, yang terperangkap dalam layar cahaya, juga tiba-tiba membuka matanya yang selama ini tertutup. Tiba-tiba, di tengah jalan, cahaya terang melintas dan tiba-tiba menghalangi Lu Sue Qianan. Pedang surgawi tiannya mengeluarkan suara yang tajam dan memaksa bola cahaya jernih ini mundur sedikit, tetapi sosok Lu Sue Qianan sendiri, juga segera terhalang untuk mencapai layar cahaya merah yang masih beberapa zang jauhnya. King Long, masih anggun dalam setelan pakaian putih, tetapi seolah-olah seperti hantu, tiba-tiba muncul di depan Lu Sue Qianan. Dan pada saat yang sama, tangan kanan yang mengenakan Ring of Universe Clear Light, kembali menghilang ke lengan bajunya. Wanita ini, King Long tersenyum dan sepertinya tidak memperlakukan Lu Sue Qianan sebagai musuh sama sekali, berkata, "Queen Yu ini adalah apa yang kami lakukan dengan susah payah untuk menjebaknya, juga tidak menghalangi sektemu yang terhormat. Mengapa? Haruskah kita memulai perselisihan lagi?" Lu Sue Qianan menarik napas dalam-dalam, dia tahu bahwa orang di depannya, tingkat pencapaiannya tidak terukur dan dia mungkin bukan tandingannya. Tetapi ketika dia melihat sekeliling, dan pandangannya mendarat di binatang itu, dan binatang itu juga menatap lurus ke arahnya, matanya cerah dan tajam, dan masih melolong pelan. Siapa yang benar-benar tahu apa yang dipikirkannya saat ini? Penjahat, serunya tiba-tiba, tanpa salam, cahaya biru cemerlang dari pedang surgawi tiannya, menyerang ke arah King Long. King Long terkejut, menghadapi senjata surgawi ini, tiannya, tidak peduli seberapa tinggi keterampilannya, dia tidak berani meremehkan. Dia hanya mengerutkan kening dan memusatkan semua perhatiannya untuk pertempuran. Di medan perang, cahaya biru dan jernih segera bergumul bersama, tetapi King Long bagaimanapun juga masih lebih terampil daripada Lu Sue Qianan, dan Ring of Universe Clear Light tampaknya tidak kalah dari tiannya. Setelah beberapa saat,
Itu mendapatkan keuntungan segera dan cahaya jernih secara bertahap menekan cahaya biru. Zhang Xiaofan melihatnya dengan jelas, dan hatinya cemas. Dia berbalik, Song Daren mengatupkan giginya dan dengan cepat berkata, "Adik perempuan kecil, kamu dan adik laki-laki segera membawa saudara keempat pergi, Du Bishu dan aku akan pergi dan membantu. Begitu kami memiliki kesempatan untuk melarikan diri, kami akan segera datang." Tian Linger dengan cemas berkata, "Kakak senior, saya." Song Daren memelototinya dan dengan marah berkata, "Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang napas denganmu, cepat pergi." Mengatakan demikian, dia memanggil Du Bishu dan segera bergegas menuju pertarungan, meninggalkan Zhang Xiaofan dan Tian Linger berdiri di sana. Sebenarnya, jika menuruti niat Song Daren, awalnya dia memang tidak ingin ikut campur dalam urusan ini, tapi bagaimanapun juga Lu Sue Qianan berasal dari sektenya sendiri, dia tidak bisa meninggalkannya sendirian. Tapi saat ini, situasinya penuh dengan bahaya. Di sisi lain sebagai tambahan, memiliki Raja Hantu dan King Long, dua kejahatan besar ini. Karena tidak punya pilihan, dia harus mempertimbangkan saudara laki-laki dan perempuan juniornya terlebih dahulu, memeriksa semuanya sendiri, dan melarikan diri jika ada kesempatan. Tian Linger setelah dimarahi oleh Song Daren, malah linglung untuk beberapa saat. Sejak kecil, Song Daren menyayanginya dan tidak pernah memarahinya, bahkan sepatah kata pun. Hari ini, dia benar-benar memarahinya sebuah kalimat, dia masih tidak dapat bereaksi darinya. Namun demikian, bagaimanapun juga, dia adalah murid yang luar biasa dari Sekte King Yun, juga sejak muda, dia sangat ingin melakukannya dengan baik dalam segala hal dan juga dimanjakan. Dia mengerutkan kening dan berpikir dalam-dalam untuk sementara waktu, menoleh ke Zhang Xiaofan dan berkata, "Xiaofan, kamu tetap di sini dan jaga saudara keempat, aku akan pergi dan membantu." Zhang Xiaofan sangat terkejut, dan bahkan belum berbicara ketika Hedazi, yang terluka dan terbaring di samping, tiba-tiba meronta dan berseru, "Adik kecil, berbahaya di sana, kamu tidak bisa pergi." Tapi Tian Linger sudah memutuskan, bagaimana mungkin dia mau mendengarkannya. Kecuali Tian Bolis ada di sana pada saat itu, dia masih bisa mengawasinya. Kata-kata Hedazi malah tidak diindahkan olehnya. Hedazi segera melihat bahwa Tian Linger bahkan tidak memperhatikan kata-katanya, berbalik dan dengan cepat berbicara kepada Zhang Xiaofan, "Adik kecil, cepat pegang dia." Zhang Xiaofan terbangun dengan kaget, buru-buru berlari dan menarik lengan baju Tian Linger, berkata, "Kakak senior, kamu tidak pergi, kamu tetap di sini, aku akan pergi membantu." Kata-katanya bahkan belum terucap, Tian Linger, yang merasa tidak sabar, dengan sebuah lemparan, dia menepis Zhang Xiaofan. Zhang Xiaofan, di saat putus asa, ingin memegang Tian Linger lagi. Tanpa diduga pada saat ini, Tian Linger mengayunkan tangannya dan melonjak pada saat yang sama, benda bundar yang sangat kecil tiba-tiba jatuh dari lengan bajunya. Sebuah batu yang indah dan mengkilap, diam-diam meluncur ke bawah dalam cahaya remang-remang malam. Tidak jelas, tampak seorang gadis tersenyum ringan dan berkata, "Nanti ketika kita kembali, saya akan memberikan batu ini kepada kakak Qi, dia pasti akan menyukainya." Dia tiba-tiba tercengang, tangan yang terangkat ke udara, berhenti di tempat seperti itu, tidak bergerak. Sampai Hedazi yang ada di belakang berteriak dengan keras, "Adik kecil, kenapa kamu tidak memegangnya?" Tubuh Zhang Xiaofan bergetar, dia tiba-tiba sadar, keringat dingin muncul di sekujur tubuhnya, dan buru-buru melihat ke atas. Tian Linger sudah mengemudikan sutra merah terang, terbang menuju tempat kejadian. Pada saat itu, dia bahkan tidak mempertimbangkan dan buru-buru mengarahkan tongkat apinya untuk mengejar. Tian Linger terbang di tengah langit, dan melihat bahwa Song Daren dan Du Bishu, yang berada di depan, telah bergabung dengan pertempuran Lu Sue Qianan dan King Ling. Tapi King Long, sebagai 1 lawan 3, bahkan tidak dirugikan sedikit pun, sebaliknya dia terlihat tenang dan tidak tergesa-gesa, bertarung dengan keterampilan dan kemudahan. Meskipun Tian Linger pada dasarnya tidak sabar tetapi dia secara alami berbakat dan pintar. Dia bisa langsung tahu bahwa King Long terlalu terampil, ditambah senjata magisnya terlalu kuat, bahkan jika dia bergabung, dia sendiri mungkin tidak akan memenangkannya. Melihat sekeliling, dia segera punya ide lain. Dia tidak terbang ke arah Lu Sue Qianan dan yang lainnya, malah mengalihkan arahnya, dan diam-diam terbang ke sisi lain layar merah besar itu. Zhang Xiaofan, yang mengikuti di belakang, menjadi pucat karena ketakutan,
Tetapi dia melihat bahwa perhatian anggota fraksi jahat semua berkonsentrasi pada pertempuran King Long sebagai 1 lawan 3, bahkan orang yang tertinggi di atas mereka dan memimpin pertempuran. Mantra, Raja Hantu, tatapannya juga mengikuti pedang surgawi Tiannya Lu Sui Qianan dan terus berubah. Untuk saat ini, tanpa diduga dia juga lalai memperhatikan kemana Tian Linger pergi. Dalam sekejap Tian Linger berada di dekat sisi lain layar cahaya, pria berpakaian hitam yang seharusnya menjaga area itu, sudah tergeletak tidak teratur di tanah. Terbukti mereka terguncang sampai mati selama pertarungan sengit sebelumnya oleh Kui Niu yang terperangkap. Tian Linger memindai area dengan cepat, dan tiba-tiba menyadari bahwa semua cahaya merah diproyeksikan dari beberapa benda aneh berwarna merah tua yang tampak seperti penusuk yang ditanamkan di pasir, yang terus-menerus memproyeksikan cahaya dan menyatu ke dalam kuali kuno di udara, di bawah kaki Raja Hantu. Jelas, formasi mantra yang dibuat oleh benda-benda ini, bersama dengan kuali kuno di udara, adalah inti dari apa yang menjebak Kui Niu. Tian Linger tidak berpikir dua kali, sapuan jarinya yang indah, sutra vermilion kuning segera terbang keluar, menyapu langsung ke benda-benda yang ditanamkan di pasir. Bang! Sebuah suara keras terdengar, sutra vermilion kuning telah mengenai salah satu penusuk yang diselimuti oleh layar cahaya merah. Laut Timur Kui Niu, di Laut Timur, 7.000 mil ke laut, ada Bukit Liubo. Di atasnya ada binatang buas, kuat seperti lembu, tubuh hijau tua tanpa tanduk, berkaki satu, pasti akan ada angin dan hujan ketika masuk atau keluar dari air, kecerahannya seperti matahari dan bulan, suaranya seperti guntur, namanya disebut Kui. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like-nya terlebih dahulu, terima kasih.